perjalanan awal dari ketiga narasumber kita pada hari ini. Kenapa semua masalah itu datang secara bersamaan itu? Iya, nah, benar. tapi satu hal yang bikin saya yakin, yaitu Tuhan itu tidak pernah membebani seorang hamba melebihi kemampuan Batas hambanya. kemampuan hambanya. Misalnya main games atau di kamar aja nonton drakor. Selain aktif badminton juga suka nonton drakor ternyata ya teman-teman di sini ya. Organisasi itu bikin pusing atau bikin jatuh cinta. 1, 2, 3. Halo Healthies, selamat datang di podcast Semar 8, ruang inspiratif buat kamu, mahasiswa aktif, kreatif, dan penuh ambisi. Hari ini kita bakal ngobrol seru bareng 3 mahasiswa luar biasa yang tidak cuma mempunyai prestasi tapi aktif di organisasi dan memiliki prestasi yang banyak luar biasa. Jadi buat kamu yang masih bingung cara bagi waktu antara organisasi dan berprestasi, ini adalah episode yang tepat buat kamu. Dan kali ini kita akan say hi dulu bersama 3 narasumber kita pada hari ini. Bisa say hi dulu? Hai. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya Heni Fakujana yang akan memandu narasumber kita pada hari ini dengan tema podcast Cerita Inspiratif Mahasiswa Berprestasi dan Aktif Organisasi. So, langsung aja kita perkenalan singkat kepada ketiga narasumber kita hari ini. Yaitu silakan bisa dipersilakan kepada narasumber kita hari ini yang pertama. Halo Healthies, perkenalkan nama saya Hakiki Nurkoyima, biasa disapa Hakiki. Saya berasal dari jurusan Kebidanan Semarang. Saat ini saya berada di semester 4, di mana saya bergabung di salah satu organisasi yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa kita sebut BEM. Nah, salah satu prestasi yang membanggakan bagi saya adalah di awal tahun 2025 ini saya berhasil mendapatkan penghargaan sebagai MAPRES atau mahasiswa berprestasi. Di mana di antara MAPRES tersebut saya adalah mahasiswa termuda di antara para kakak senior. Baik, wah keren sekali, bisa dilanjut ke narasumber berikutnya. Oke, terima kasih. Halo Healthies, perkenalkan aku Lutfia Faras Askia, kalian bisa panggil aku Faras. Aku dari jurusan Keperawatan Semarang dan sekarang sedang menempuh semester 4. Dan aku juga bergabung di beberapa organisasi, yaitu Himpunan Generasi Muslim Azamanur dan Lembaga Pers Mahasiswa. Selain itu, di tahun 2025 saya alhamdulillah terpilih untuk menjadi Mbak Keperawatan tahun 2025. Terima kasih. Wah keren banget, bisa selanjutnya dari narasumber kita yang ketiga. Halo Healthies, perkenalkan saya Adisa Rista Basuki. Saat ini saya berada di jurusan Keperawatan Semarang dan berada di semester 4. Organisasi yang saya sedang lakukan adalah berada di himpunan mahasiswa dan menjabat sebagai gubernur himpunan mahasiswa, dan saya juga mengikuti UKM ABH. Untuk prestasi yang saya raih di tahun ini dan tahun sebelumnya adalah saya menjuarai di bidang non-akademik di tingkat nasional. Wah keren banget ya, sangat luar biasa teman-teman yang lihat di rumah dan dimanapun berada. Pada hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang prestasinya sangat membanggakan di tingkat lokal maupun nasional. Wah keren banget. Baik, kita mulai dari awal dulu ya. Nah kan dari ketiga narasumber kita aktif dari organisasi dan berprestasi. Nah bagaimana sih perjalanan awal dari ketiga narasumber kita pada hari ini? Kita akan cari dan kulik bareng-bareng ya. Awalnya memang sudah aktif dari dulu atau memang aktifnya pada saat di sini ketika sudah kuliah gitu. Kita bisa melihat penjelasan dari narasumber kita yang pertama, yaitu ada Kak Kiki. Oke, jadi perjalanan saya memulai organisasi di kampus yaitu dari awal masa kuliah. Jadi sebelumnya di waktu SMP maupun SMA saya hanya berfokus di bidang akademik maupun perlombaan. Nah, mulai nih di awal kuliah muncul perasaan penasaran gimana sih rasanya jadi seorang organisator maupun gimana sih proker-proker yang ada di organisasi, kira-kira seru nggak sih? Nah, oleh karena itu saya berkecimpung di dalam berbagai organisasi yang ada di kampus. Di antaranya ada Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, kemudian ada ABH, cabang olahraga bulu tangkis dan juga pencaksilat, kemudian ada juga KSR atau Palang Merah tingkat kampus, dan terakhir ada UKM Speech. Nah,
Dari UKM Speech ini, kita sebagai mahasiswa kebidanan dibekali bagaimana cara mengelola kemampuan kita dalam berbahasa asing. Wah, keren banget ya pengalaman-pengalaman organisasinya. Tadi juga telah disebutkan bergabung dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kita akan cari tahu yang narasumber kita kedua, yaitu ada Kak Faras, yang mana dari jurusan keperawatan. Silakan bisa dijelaskan perjalanan awalnya. Oke. Untuk perjalanan awal sendiri, sebelumnya dari SMP itu saya sudah aktif di berbagai organisasi, baik itu intra sekolah maupun ekstra sekolah. Nah, dari situlah saya mulai memiliki niat gitu untuk melanjutkan organisasi tersebut di dunia perkuliahan. Nah, mulai dari UKM Show yang ada pada saat PKKMB dan perkenalan Dema Hima dari jurusan. Nah, itu dari situ saya mulai mencari kapan sih open recruitment-nya, apa saja tahap-tahapnya, lalu apa saja persyaratannya, begitu. Wah, keren banget ya, berawal dari UKM ya tadi, yang dari PKKMB, yang mencari-cari informasi ya terkait hal tersebut dari UKM-nya. Nah, selanjutnya kita akan dengar narasumber kita yang ketiga, yaitu ada Kak Adisya. Silakan bisa dijelaskan perjalanan awalnya. Oke, kalau dari saya sendiri hampir sama seperti Kak Faras ya, tapi untuk alurnya saya diajak oleh teman-teman dan kakak tingkat saya untuk mengikuti organisasi himpunan mahasiswa dan UKM ABH itu sendiri. Jadi dari awal saya belum pernah berorganisasi dan berorganisasi aktif sejak kuliah saja. Wah, keren banget ya. Jadi teman-teman jangan diraguin lagi, ketiga narasumber kita aktif di organisasi dan berprestasi juga. Nah, di sini juga akan mengkulik hal positif apa sih yang dari teman-teman dapatkan ketika mengikuti organisasi. Bisa dijelaskan dari narasumber kita yang kedua, dari Kak Faras. Oke, tentunya dari organisasi ini kita belajar banyak hal. Nah, salah satunya yang paling saya dapatkan itu adalah skill manajemen waktu. Nah, di mana setiap orang itu diberi 24 jam dalam sehari, tapi tidak semua orang itu bisa mengefektifkan waktu dalam 24 jam sehari. Nah, dari organisasi inilah saya belajar banyak untuk bisa mengelola waktu itu. Wah, keren banget ya. Di sini manajemen waktu kita bisa didapatkan ya dalam mengikuti organisasi. Dan selain organisasi, dari ketiga narasumber kita juga memiliki prestasi gitu. Nah, kita ingin tahu nih dari narasumber kita yang ketiga, yaitu ada Kak Adis. Bagaimana? Oke, kalau dari saya sendiri hal positif yang saya dapat adalah karena kita bertemu banyak orang sehingga meningkatkan komunikasi kita ke orang lain jadi lebih baik. Public speaking yang menjadi lebih baik, dan bagaimana cara kita mengantisipasi hal-hal yang tiba-tiba terjadi karena tidak akan terjadi kepada mahasiswa biasa. Dan hal-hal seperti itu tuh sering terjadi oleh mahasiswa yang sering berorganisasi dan membuat kita tuh lebih mengantisipasi kepada hal-hal yang tidak akan terjadi di mahasiswa biasa. Wah, keren banget ya. Jadi dari Kak Adis ya tadi bisa memperlancar dari public speaking-nya gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat dari narasumber kita yang pertama, yaitu ada Kak Hakiki, bagaimana? Oke, jadi dampak positif dari organisasi yang saya rasakan adalah bagaimana tentang kita berpikir kritis. Di mana di dalam organisasi tentunya banyak sekali tantangan yang menghampiri kita. Nah, kemudian selain itu juga bagaimana cara kita menyampaikan sebuah gagasan dengan baik. Di mana hal ini sangat berpengaruh baik di dunia pekerjaan maupun di dunia kuliah. Wah, keren banget ya. Dari Kak Hakiki ya tadi, yaitu berpikir kritis itu hal yang bisa diambil dalam mengikuti organisasi. Nah, itu sangat positif sekali ya teman-teman semuanya. Nah, kita akan beralih segmen, yaitu tadi sudah membahas terkait perjalanan ya mengikuti organisasi dan berprestasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait antara organisasi dan prestasi. Yang mana organisasi dan prestasi ini itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya, untuk melaluinya pasti ada halangan, hambatan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya nih, buat teman-teman yang di sini, bagaimana sih cara kalian membagi waktu untuk organisasi dan tetap berprestasi gitu, mengikuti perlombaan dan lain sebagainya? Bagaimana? Saya mau dari narasumber yang ketiga. Oke, karena saya memiliki jabatan di himpunan mahasiswa ini,
Jadi saya seringkali merimain anggota-anggota saya untuk meng-share jargoman atau apapun itu 2-3 hari sebelumnya. Jadi saya bisa mengatur jadwal saya dari jauh-jauh hari agar tidak berantakan untuk keesokan harinya. Jadi manajemen waktu itu sangat penting untuk kita. Wah, keren banget ya, bener banget. Manajemen waktu itu memang sangat diperlukan ya dalam berorganisasi dan apalagi berprestasi. Nah, selanjutnya aku pengen dengar dari narasumber kita yang pertama, bagaimana pendapatnya? Bagaimana cara mengatur waktunya? Oke, terkait manajemen waktu antara organisasi maupun prestasi, jadi setiap harinya saya membuat to-do list akan kegiatan yang harus saya lakukan di hari itu. Nah, di mana di to-do list tersebut juga saya sertakan jam agar tidak terjadi pemoloran waktu. Wah, keren banget ya. Jadi dari Kak Hakiki tadi salah satunya itu to-do list ya. Jadi biar tidak ada kata-kata molor ya nanti ke depannya. Nah, bagaimana jikalau dari narasumber kita yang kedua, bagaimana? Oke, dari saya sendiri tidak jauh beda dengan narasumber pertama dan narasumber ketiga, yaitu membuat to-do list. Di mana nanti itu saya akan menuliskan mana yang prioritas, mana yang bisa dikerjakan nanti. Nah, serunya nanti ketika kita selesai mengerjakan to-do list itu, kita kan pasti men-checklist itu ya Kak. Nah, dengan men-checklist itu bisa memberi reward tersendiri, rasa lega atau rasa kepuasan sendiri pada saya. Selain itu, nanti juga di saat saya akan bertemu dengan tugas-tugas selanjutnya yang saya rasa itu berat, nah itu saya buka lagi list yang sebelumnya, yang kemarin saja bisa dikerjakan, kenapa yang sekarang tidak bisa. Gitu. Wah, iya benar banget ya. Jadi kesimpulannya dari ketiga narasumber kita pada hari ini yaitu to-do list ya. Biar mengelis apa aja sih kegiatan hari ini gitu. Ada 10 nih dan mana prioritasnya gitu. Nah, penting banget buat teman-teman. Jadi ini ada skala prioritas yang memang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang dikerjakan setelahnya gitu ya. Nah, keren banget ya. Dan ini ya, prestasi dan organisasi itu tidak bisa mudah gitu kayak membalikan telapak tangan teman-teman. Dari organisasi dan prestasi ini juga adalah hal yang sangat menantang ya, benar bukan? Betul banget ya. Nah, jika betul banget nih, aku pengen tahu nih pengalaman apa sih yang bisa kepake di dalam akademik gitu ya. Jadi kan pengalaman organisasi ini banyak banget ya, tadi sudah disebutkan oleh kakak-kakak semua di sini. Nah, pengalaman apa sih yang memang bisa digunakan ketika kita perlombaan ataupun akademik yang lainnya gitu? Bisa dijelaskan oleh Kak Adisya? Oke. Dari saya sendiri, karena saya ikut berorganisasi, sehingga saya sering menemui dosen. Itu sangat berguna untuk perkuliahan, karena kita bisa belajar bagaimana cara berbicara yang benar, beretika yang benar, dan menghubungi dosen dengan baik dan benar, sehingga itu sangat berpengaruh di perkuliahan dan akademik. Oke, jadi tadi sering bertemu dengan dosen ya teman-teman. Nah, bagaimana sih kalau kita melihat dari sisi pandangnya Kak Faras? Oke, menurut saya sendiri, di dalam kita berorganisasi itu kan kita banyak show up, banyak bekerja sama, banyak diskusi dengan rekan-rekan panitia gitu. Nah, oleh karena itu, dengan adanya organisasi ini melatih kita dalam public speaking, di mana di kelas itu kan banyak tugas-tugas presentasi atau demonstrasi. Nah, skill presentasi, skill public speaking itu sangat berguna di dunia akademik seperti itu. Iya benar banget ya. Jadi ya teman-teman tadi sudah dijelaskan sama Kak Faras, prestasi itu dari akademik itu terkait apa tadi? Public speaking itu sangat penting ya. Iya. Nah, bagaimana kita akan mendengar dari narasumber kita Kak Hakiki bagaimana? Oke, jadi manfaat organisasi bagi bidang akademik yang bisa kita terapkan yaitu dari bidang problem solving, di mana dalam hal ini tentunya di dalam organisasi banyak sekali tantangan yang datang kepada kita. Nah, hal ini bisa kita terapkan di dalam akademik. Sebagai contoh nih Kak, biasanya kan saat UAS di kebidanan itu ada soal tentang kasus. Nah, hal ini sangat diperlukan kemampuan kita dalam berpikir kritis. Kemudian ada juga bekerja sama dengan tim, di mana hal ini sangat diperlukan saat kita berada dalam kelas untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama maupun waktu saat PKL. Wah iya benar banget ya, apalagi kalau kita kelompokan ya, kita kan sebagai anak kuliah kelompokan itu menjadi makanan sehari-hari. Nah dari kelompokan ini, problem solving ini yang menjadi salah satu
bisa dicecer gitu ya, problem solving-nya bagaimana kita dalam kelompokan gitu ya, menentukan masalah, menentukan kasus, dan menentukan harapan juga gitu. Baik ya, teman-teman di sini nih, kalian udah aktif organisasi dan berprestasi juga, dan pastinya sangat banyak waktu yang digunakan gitu ya. Nah, aku pengen nanya nih, apa kabar dengan nilai kalian nih? Aku pengen tahu nih dari narasumber kita, Hakiki, bagaimana? Apa kabar dengan nilai-nilainya? Oke, alhamdulillah selama ini untuk nilainya masih stabil. Alhamdulillah ya. Nah, kita kalau dari Kak Faras bagaimana nih? Oke, kalau aku sendiri pasti ada ya turun naiknya nilai itu. Apalagi di saat kita itu lagi megang prokeran yang padat ya. Nah, pasti ada yang harus, kalau aku sendiri pasti ada yang harus dikorbankan. Tapi alhamdulillahnya untuk nilai sendiri tidak jauh turun, masih lumayan stabil. Nah, tapi dari situ aku belajar banyak refleksi apa sih yang salah dari metode aku yang sebelumnya. Terus dari situ juga aku banyak menerima semangatan, terus menumbuhkan semangat baru untuk menjadi lebih baik gitu. Wah, ya keren-keren banget ya. Jadi dari Kak Faras tadi nilainya memang naik turun itu sudah hal biasa ya. Jadi pintar-pintaran kita untuk menstabilkan nilai gitu ya. Pintar-pintaran kita untuk memprioritaskan kegiatan kita. Nah, bagaimana kalau dari pandangan Kak Adis? Dari saya juga kebetulan sering naik turun ya nilainya ya. Cuman saya terus berusaha buat terus meningkatkan nilai saya karena kuliah juga penting. Tapi di satu sisi saya juga harus mengurusi organisasi sehingga naik turun itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Hanya cara kita saja berusaha gimana caranya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Wah, iya benar. Memang naik turun itu udah hal biasa gitu ya. Betul. Kadang di atas dan kadang di bawah. Seperti pepatah roda itu berputar gitu ya. Betul sekali. Nah, ini ya. Buat teman-teman ini kan udah tahu ya nilainya stabil, kadang turun. Nah, bagaimana sih pesan buat teman-teman, apakah harus mengikuti organisasi? Semua orang harus mengikuti organisasi apa enggak gitu? Dari Kak Faras bagaimana? Menurut aku sarannya iya, walau sekali seumur hidup itu, karena banyak sekali hal yang kita dapatkan di organisasi tetapi tidak ada di dalam kelas. Seperti itu. Wah, keren banget ya. Kalau dari pandangan Kak Adis bagaimana? Menurut saya iya, karena berorganisasi itu menyenangkan. Kita bertemu banyak teman, kita belajar banyak, kita bisa menceritakan semua hal ke teman-teman yang memang kita anggap dekat di organisasi tersebut, yang tidak bisa diceritakan di teman kelas maupun orang-orang terdekat di luar kampus. Wah, ya memang benar ya. Dan bagaimana penjelasan dari Kak Hakiki terkait hal tersebut? Oke, jadi menurut saya terkait hal tersebut, saya sangat setuju untuk mahasiswa bergabung di dalam organisasi. Di mana organisasi ini mengelatih soft skill dan juga hard skill kita yang sangat berguna di dalam dunia pendidikan maupun di dunia pekerjaan ke depannya. Iya, bener banget ya. Jadi organisasi ini itu sangat berguna nanti ke depannya, entah itu dalam dunia pekerjaan atau entah nanti kita terjun langsung ke masyarakat gitu ya. Karena kan kita di sini basicnya kesehatan gitu ya. Nah, gitu ya. Harapannya nanti juga ketika kita sudah mempunyai bekal yang nantinya bisa diimplementasikan dalam masyarakat, itu menjadi hal yang sangat luar biasa gitu ya, teman-teman. Baik teman-teman, di sini aku mau punya pertanyaan, jawab pernah atau tidak. Kalian pernah nggak sih rapat sampai ketiduran? Pernah nggak dari Kak Hakiki? Tidak, alhamdulillahnya. Kalau dari Kak Faras? Enggak sih. Enggak. Kalau dari Kak Adis? No. Wah, keren banget ya. Jadi nggak pernah ketiduran ya. Keren banget ya. Wah, di sini memang dari teman-teman sangat luar biasa ya, karena nilainya stabil gitu ya, dan mengikuti banyak organisasi, tetapi tetap bisa memprioritaskan mana yang bisa dilakukan terlebih dahulu dan mana yang dilakukan nanti-nantian gitu ya, tapi tetap bisa keangkat semua ya. Oke, kita akan ke segmen titik terendah gitu ya. Dan di sini ada kata-kata motivasi atau ada kata-kata pepatah, yaitu if you want something done, ask a busy person to do it gitu ya. Nah, ini cocok banget buat narasumber kita hari ini yang sangat sibuk namun tetap produktif dalam kesehariannya gitu ya. Nah, tentu dibalik semua perjuangan ya, tadi seperti tidak mudah membalikan telapak tangan gitu ya, nggak mudah ya. Yang tadinya di sini nggak mungkin gini kan, kayak gini juga butuh energi ya gitu kan. Betul Nah, sekali.
Dari kakak-kakak ini boleh dong kasih sharing momen paling berat apa yang pernah kalian hadapi di perkuliahan dan bagaimana cara kalian untuk bangkit dan tetap semangat dalam dan akhirnya itu bisa sendirinya bangun gitu dari keterpurukan gitu. Bagaimana kalau menurut dari Kak Adis? Oke, dari saya sendiri pasti ada momen terpuruk, apalagi kita berorganisasi dan berkuliah. Tapi cara saya untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan bercerita ke teman-teman saya dan kakak tingkat saya, meminta solusi, meminta bantuan, bersandar kepada mereka, sehingga masalah-masalah itu terurai, selesai dengan sendirinya, dengan bantuan teman-teman dan kakak tingkat saya. Nah, iya keren banget ya. Jadi ada bantuan dari kakak tingkat gitu ya. Jadi Betul. ada apa ya? Someone to talk. Iya, sama tutup. Betul. Asik ya. Bagaimana kalau menurut pendapat dari Kak Hakiki? Oke, jadi mungkin terkait momen terpuruk selama masa kuliah ini, yaitu mungkin di awal masa kuliah ya. Mungkin hal ini juga banyak dialami oleh para healthies nih. Nah, di mana kita akan merasa kesepian karena jauh dari rumah, keluarga, maupun kebiasaan yang sebelumnya ada. Nah, terkait cara bangkit saya dengan hal tersebut, yaitu dengan menyibukkan diri bergabung di berbagai organisasi, kemudian juga bekerja sebagai freelance model, dan juga aktif di berbagai perlombaan kampus. Seperti itu, Kak. Wah, keren banget ya. Jadi banyak banget kesibukan ya dari Kak Hakiki gitu ya. Tadi ada model gitu ya. Dan bekerja juga ya selain dari menjadi mahasiswa. Nah, ini kalau menurut dari Kak Faras bagaimana nih pendapatnya? Oke, untuk pendapat aku sendiri, pasti suatu masalah itu tidak akan luput dari suatu kehidupan ya. Nah, terus saya merasa, kapan sih saya merasa itu sangat berat sekali gitu. Nah, di saat semua itu terasa menumpuk, kenapa semua masalah itu datang secara bersamaan itu. Iya, nah, benar. tapi satu hal yang bikin saya yakin, yaitu Tuhan itu tidak pernah membebani seorang hamba melebihi kemampuan Batas hambanya. kemampuan hambanya. Nah, itulah yang membuat saya kembali semangat, kembali bangkit dari keterpurukan. Selain itu juga tidak lepas dari support system, baik itu keluarga ataupun teman-teman dekat saya yang selalu memberikan semangat, selalu mendengarkan keluh kesah saya, ataupun memberikan solusi sehingga saya dapat melanjutkan perjalanan ini lagi. Wah, keren banget ya sih. Selalu apa ya, percaya dan yakin ya atas keterpurukan pasti ada hikmahnya dan pasti bakal bangkit lagi gitu. Nah, bagaimana sih dari ketiga narasumber kita ya tadi sudah panjang lebar menurut dari perjalanan gitu dan titik terendah sampai titik terendah gitu ya. Nah, bagaimana sih dari teman-teman di sini untuk mengelola stresnya gitu? Karena kan mengelola stres itu bisa diimbangkan dengan hobi gitu, membaca buku, jurnal, staycation atau yang lainnya. Kalau menurut dari Kak Adis bagaimana nih? Apa yang bisa mengelola stres? Kalau dari saya sendiri, karena saya atlet ya, atlet badminton, yang dimana itu bidang olahraga, sehingga saya mengalihkan stres saya dengan bermain bersama teman, misalnya main games atau di kamar aja nonton drakor kayak gitu-gitu. Wah, keren banget ya. Selain atlet badminton juga suka nonton drakor ternyata ya teman-teman di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya aku pengen tahu nih dari Kak Faras bagaimana? Oke, kalau dari aku sendiri untuk mengatasi stres, karena aku tipikal orang yang gak suka sendiri gitu ya, sering feeling lonely, jadi aku sukanya kalau stres itu ketemu teman-teman dekat, jadi cerita, deep talk, ataupun ya sekedar healing biasa untuk meringankan stres saya. Tapi kalau misalkan ada kalanya pengen sendiri ya juga biasanya ya me time sendiri di rumah, entah itu self care ataupun recharge energi dengan tidur gitu. Oke. Nah, dari teman-teman nih tadi sudah menyebutkan mengelola stresnya masing-masing gitu. Lah, aku mau nanya nih teman-teman, kalau kalian lagi stres, itu kalian mending me time sendirian atau memang berkumpul sama teman atau dengan keluarga gitu? Bagaimana menurut Kak Faras? Kalau menurut aku sendiri itu semuanya tergantung. Kalau misalkan stresnya itu berasal dari sosial, jadi karena aku terlalu banyak ketemu orang, ya aku milihnya me time. Tapi kalau misalkan stresnya itu karena individu, maksudnya banyak pikiran yang ada di pikiran aku, ya itu aku milih untuk menghubungi keluarga ataupun sekedar berbincang-bincang dengan teman. Wah, keren banget ya. Jadi ada masanya sendiri-sendiri Iya. gitu ya. Oke, kalau dari Kakak Gigi bagaimana?
Nah, untuk me time maupun berkumpul keluarga, keduanya merupakan hal yang sama-sama penting ya. Dimana dengan me time ini kita bisa mengenal lebih banyak tentang diri kita. Nah, untuk berkumpul keluarga tentunya kita sebagai makhluk sosial, hal ini juga sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Dimana kita memerlukan banyak sekali semangat daripada orang terdekat kita. Keren banget ya. Jadi dari teman-teman di sini sudah tahu ya cara mendoping bagaimana kita kalau stres di titik terendah gitu ya, stres banget gitu, entah karena memang kebanyakan ketemu teman gitu ya, di sosialisasi energinya itu -4 gitu ya bisa dibilang kan. Oke, baik, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, yaitu akan tanya-tanya cepat dan seru nih. Nanti kalian di sini ada aturannya juga ya. Aturan untuk menjawab pertanyaan cepat dan seru kalian, ketika saya nanti membicarakan pertanyaan dari kalian, nanti langsung jawab cepat gitu. Cepat, kompak, dan tepat gitu. Tepat menurut kalian masing-masing. Oke, jadi pertanyaannya, lebih suka rapat pagi atau malam? Malam. Waduh, kurang kompak nih ya ternyata ya. Oke, tadi ada yang pagi, ada yang malam. Aku pengen denger tadi dari Kak Faras bilangnya malam hari ya, pagi hari ya. Nah, bagaimana menurut Kak Faras, kenapa sih kenapa sih rapatnya di pagi hari? Kenapa nggak malam hari aja? Kalau aku tipikal orang yang nggak bisa, kurang efektif gitu kalau misalkan malam hari. Jadi kan udah keburu ngantuk dan lain sebagainya, udah berkecimpung banget itu. Jadi kurang fokus kalau malam hari. Nah, kalau pagi hari kan lebih fresh, lebih long gitu. Jadi aku milihnya lebih prepare di pagi hari. Keren banget ya. Iya, memang benar ya, kalau udara pagi hari itu membawakan sejuk gitu. Tapi kadang kalau pagi hari ya teman-teman, itu belum kumpul nyawanya ya. Oke. Kalau tadi dari Kak Hakiki, tadi malam hari ya pengennya ya enaknya ya. Nah, itu gimana sih dari Kak Hakiki kok rapatnya enakan malam hari? Kenapa? Oke, jadi alasan kenapa saya lebih prepare di malam hari karena waktu pagi biasanya saya gunakan untuk fokus di perkuliahan. Nah, iya bener banget ya. Jadi kalau malam hari dari menurut Kak Hakiki ini memang waktunya lebih panjang gitu ya. Tapi teman-teman ada plus minusnya juga ya teman-teman. Tadi ada yang pagi hari, ada yang malam hari. Nah, tadi dari Kak Adis bagaimana? Milih malam karena malam. Kalau pagi kan masih kuliah dan masih kegiatan lain, jadi malam lebih santai. Malam lebih santai gitu. Kadang kalau malam itu udah capek kuliah, tapi pasti kayak pengen tidur nggak sih? Enggak, masih semangat. Oh, masih semangat. Semangat sampai pukul 00. Oke, ya memang itu menjadi pengalaman-pengalaman ya dari teman-teman karena mengikuti organisasi. Kadang rapat itu seringnya tuh di malam hari gitu ya, karena memang disitulah waktu yang memang sudah selesai kuliah gitu ya. Kadang kalau pagi-pagi juga memang ya tadi benar yang dikatakan Kak Faras ya, memang pikirnya masih jernih. Cuman dari kita kadang kayak pagi tuh waktunya singkat banget gitu. Kita bangun jam 5, ujuk-ujuk udah jam 9 gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, minta tolong dijawab dengan cepat, tepat, dan tepat juga. Oke, yang kedua, dari kalian sibuk prokeran atau sibuk mencari info lomba? Sibuk program. Mencari lomba. Aduh, ini kayaknya ulang ya. Tadi kayaknya masih bingung antara mau jawab mencari info lomba atau mencari prokeran nih. Kayaknya nanti kalau dibilang mencari info lomba, aduh marah nih nanti teman-teman organisasi gitu ya. Nah, ini di sini aku pengen negesin lagi. Nanti aku hitung 1 2 3 kalian harus jawab yang cepat, tepat, dan tepat lagi. Gitu ya. Lebih suka prokeran atau lebih suka mencari info lomba? 1 2 3. Mencari info lomba. Wah, lomba semua nih teman-teman. Gimana dong? Gimana nih? Kalian kok bisa kompakan semua mencari info lomba? Apa sih sebenarnya pendapatnya dari Kak Faras nih terkait mencari info lomba daripada prokeran? Kalau aku sendiri, lomba itu untuk mencari prestasi gitu. Iya. Udah deh, singkat aja. Singkat, mencari prestasi teman-teman. Ya, tapi organisasinya tetap oke. Tetap oke, nggak akan ninggalin. Kalau dari Kak Hakiki bagaimana? Oke, jadi lebih suka mencari lomba karena menurut saya lomba adalah sebuah tantangan yang menyenangkan. Tantangan yang menyenangkan teman-teman. Keren. Kalau dari Kak Adis bagaimana? Kalau dari saya sendiri sebenarnya sama-sama tidak bisa ditinggal ya, apalagi saya berperan penting dalam 2 hal tersebut. Jadi selama ini juga saya mengusahakan salah satunya. Jika saya bisa
sekiranya mengikuti lomba, saya lomba. Jika ada proker, saya menunda lomba dulu. Nah, ya keren banget ya. Jadi bisa memposisikan di mana kita dibutuhkan dan di mana kita untuk menambah privilege atau value kita gitu ya. Jadi teman-teman juga harus semangat nih prokeran juga ya kan. Teman-teman ini ada organisator muda Poltekkes Kemenkes Semarang yang nantinya akan sukses. Amin. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku ada pertanyaan yang terakhir mungkin ini ya. Tolong dijawab dengan cepat dan tepat lagi gitu ya teman-teman. Nanti masih ingat kan petunjuknya, nanti ketika saya sudah bilang 1 2 3 kalian bisa jawab dengan serempak gitu. Nah, di sini pertanyaan yaitu organisasi itu bikin pusing atau bikin jatuh cinta? 1 2 3. Jatuh cinta. Wah, keren banget. Keren banget ya, organisasi itu bikin jatuh cinta. Nah, bagaimana sih dari pendapat dari Kak Hakiki? Oke, jadi organisasi bikin jatuh cinta. Mungkin banyak dari kita mahasiswa merasa bahwa organisasi adalah beban. Padahal sebenarnya organisasi ini adalah wadah untuk kita mencari versi terbaik dari diri kita. Nah, keren banget ya. Jadi mencari versi terbaik dalam diri kita gitu ya. Nah, bagaimana menurut dari Kak Adis? Menurut saya, organisasi adalah rumah kedua saya. Keren. Sudah singkat padat jelas. Siap. Oke. Bagaimana menurut Kak Faras? Menurut saya organisasi itu tempat untuk belajar dan berkembang. Wah, belajar dan berkembang gitu. Rumah kedua untuk kita. Wah, keren banget ya. Jadi memang cinta itu ya sama organisasi gitu ya. Betul. Keren banget. Oke, ini adalah segmen yang terakhir kita, yaitu terkait pesan untuk mahasiswa yang sedang menonton di rumah ataupun di mana saja gitu ya. Keren banget dengerin perjuangan kalian semua, dan dari saya sangat-sangat luar biasa ya apa pencapaian dari kalian yang sudah dari dulu-dulu juga ya, dan sampai sekarang pun masih dipertahankan dan ditambahkan seperti itu. Dan terakhir nih, ada nggak sih pesan atau tips untuk teman-teman mahasiswa yang pengen aktif di organisasi tapi juga nggak mau ngorbanin nilai akademik dan prestasi mereka? Bagaimana nih menurut dari Kak Hakiki? Oke, buat kalian para mahasiswa baru, tentunya jangan sampai kalian merasa bahwa dengan berorganisasi ini membatasi kalian untuk berprestasi. Padahal pada buktinya, kemampuan berorganisasi inilah yang justru akan mendukung kemampuan kita dalam dunia yang sebenarnya. Nah, pesan dari saya, jangan pernah takut untuk melangkah, karena setiap langkah yang kita ambil adalah langkah yang baik dan positif untuk kita berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Wah, keren banget ya. Jadi tadi ada tips-tips untuk mahasiswa ya gitu. Dan bagaimana menurut pendapat dari Kak Faras? Oke. Ya, pesan untuk mahasiswa baru, jangan takut untuk join organisasi, karena dengan organisasi ini kita dapat belajar banyak hal gitu yang kita tidak dapatkan di dalam kelas. Dengan manajemen waktu yang baik dan coping diri yang baik, insya Allah kedua-duanya itu bisa berjalan seiras gitu. Keren banget ya. Jadi bisa berjalan seiras gitu ya, antara akademik dan non-akademik serta prestasi dan organisasi gitu. Nah, bagaimana menurut pendapat dari Kak Adis? Menurut saya, selama manajemen waktunya bagus, tidak masalah mau berorganisasi, di sambil kuliah, di sambil kerja, nggak akan ganggu schedule itu selama kamu bisa manajemen diri dengan baik. Keren banget ya, singkat padat jelas, bisa memanajemen dengan baik gitu ya. Nah, ini mungkin harapan dan yang bisa disampaikan buat mahasiswa baru nih. Kan kita bentar lagi mau dapat adik baru ya gitu ya. Betul. Nah, bagaimana sih dari teman-teman mau ngomong apa ke mahasiswa baru gitu ya, karena organisasi ini dan berprestasi ini adalah hal yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu ya, karena sebagian orang yang bilang dalam hal organisasi ini bisa membuat nilai jeblok gitu ya. Nah, bagaimana sih antara bisa membagi waktu, dan kalian juga memang sudah berpengalaman dalam hal itu, berprestasi, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana yang ingin disampaikan kepada mahasiswa baru terkait organisasi ini? Bisa dimulai dari Kak Adis dulu. Cuma satu yang bisa saya katakan, yaitu jangan pernah menyesali keputusan kamu, mau itu masuk kuliah di Poltekkes, masuk organisasi, atau hal lainnya.
Keren banget ya, jangan pernah sesali ya. Apapun yang menjadi keputusan, pasti ada jalan gitu ya. Di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan gitu ya teman-teman. Jadi hargailah keputusan yang kamu buat di awal gitu ya. Jangan apa ya, istilahnya kamu mengkhianati keputusanmu sendiri gitu kan, sakit hati gitu ya. Betul. Oke, bagaimana kalau pendapat dari Kak Faras? Dan apa yang ingin disampaikan kepada mahasiswa baru? Pesan aku, tidak ada nahkoda hebat yang terlahir dari laut yang tenang. Jadi banyak tokoh di luar sana itu yang terlahir dari jalan-jalan sulit, dari jalan-jalan yang tidak biasa ditempuh oleh orang-orang biasanya. Gitu. Keren banget ya, singkat, padat, dan jelas gitu ya. Tidak ada jalan yang memang dikatakan sulit gitu. Semua perjuangan dan pengorbanan itu memang sulit, tetapi dengan kesulitan itu pasti ada jalan dan di situ ada kesuksesan yang menanti kamu di depan gitu. Nah, bagaimana apa yang ingin disampaikan sama Kak Hakiki untuk mahasiswa baru Poltekkes Semarang tahun 2025? Pesan dari saya untuk mahasiswa baru, jangan takut melangkah, karena dari langkah kecil itulah kita akan membawa perubahan yang besar. Seperti itu, Kak. Keren banget ya, langkah kecil bisa membuat perubahan yang besar gitu ya. Apapun yang menjadikan hal itu positif, sekecil apapun ya, pasti itu akan menjadikan perubahan yang besar di masa yang akan mendatang, seperti itu ya. Nah, keren banget ya, tadi kita sudah mendengar pengalaman yang sangat luar biasa dari ketiga narasumber kita pada hari ini. Nah, tentunya ada pengalaman yang sangat berharga, sangat istimewa dan sangat berharga tentunya yang telah dilalui bareng-bareng ya dari semester 1 sampai saat ini. Nah, aku pengen tahu nih, pengalaman yang sangat berharga itu apa sih menurut Kak Adis? Menurut saya, pengalaman yang paling berharga adalah ketika saya masuk Hima, saya merasakan dirangkul, program bareng teman-teman, merasakan susah senang bareng-bareng. Jadi menurut saya itu pengalaman paling baru dan menyenangkan. Keren banget ya, berarti bersama teman-teman itu memang sungguh menyenangkan gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana pengalaman berharga dari Kak Faras? Oke, kalau dari saya sendiri juga berasal dari tempat yang sama, yaitu di Himpunan Mahasiswa Keperawatan Semarang. Itu saya diberi amanat untuk memegang internasional seminar. Nah, yang paling berharga itu di saat proses lagi ya, bekerjanya, ya, proker tersebut gitu ya, bareng-bareng gitu ya. Iya, betul. Di situ banyak sekali pengorbanan panitia-panitia hebat, banyak sekali pengorbanan waktu, biaya ataupun ya banyak hal lah yang bisa menyukseskan acara tersebut. Karena berskala internasional itu menjadi suatu goals tersendiri untuk diri saya sendiri. Iya benar ya, karena memang program kerjanya sudah internasional dan pastinya banyak sekali waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program kerja tersebut gitu ya, bareng-bareng gitu ya. Kita makan bareng gitu ya di Hima, di ruangan Hima, terus nangis bareng gitu ya. Betul. Berkeluh kesah bareng gitu ya, pokoknya ngapa-ngapain bareng 24/7 gitu ya, bahkan sleep callan juga bareng. Oke, selanjutnya nih, bagaimana pengalaman dari Kak Hakiki sendiri? Oke, terkait pengalaman saya, mungkin dari Badan Eksekutif Mahasiswa ini, di awal menjadi calon mahasiswa ini, saya diamanati sebagai seorang pemateri, di mana hal tersebut dapat melatih saya untuk lebih percaya diri dan berani tampil di depan umum, seperti itu, Kak. Wah, keren banget ya, jadi di mahasiswa sekarang ini ya, memang dari Kak Hakiki sendiri sudah berpengalaman menjadi salah satu narasumber atau pemateri gitu ya di jurusan gitu ya. Iya, betul. Wah, keren banget ya, ini menjadi salah satu pengalaman berharga dari Kak Hakiki seperti itu. Oke, Healthies, kali ini segmen yang sudah terakhir gitu ya, dan ini ada closing statement dari ketiga narasumber kita kali ini. Closing statement singkat aja sebelum kita mengakhiri pertemuan kali hari ini. Mungkin bisa dari Kak Faras terlebih dahulu, closing statementnya apa? Closing statement dari aku, jangan pernah takut bermimpi. Nah, itu aja deh. Keren banget. Jangan takut bermimpi. Wah, keren banget. Dari Kak Hakiki. Oke, closing statement dari aku buat para healthies, intinya jangan lupa berusaha dan berdoa semaksimal mungkin sampai melihat mimpi itu menjadi sebuah kenyataan, bukan hanya sekedar angan. Wah, benar banget. Wah, keren banget ya closing statement dari Kak Hakiki. Selanjutnya closing statementnya dari Kak Adis, bagaimana? Silahkan. Jadilah lebih baik dari hari kemarin. Wah, keren banget. Jadilah lebih baik dari hari kemarin ya. Yang hari kemarin ya sudah ya, jadi pengalaman gitu ya. Jadi ada kata pepatah, hari ini adalah kenyataan, masa lalu
kemarin adalah pengalaman dan masa depan adalah harapan gitu ya teman-teman. Jadi di mana di situ ada harapan, di situ juga ada pengorbanan gitu ya teman-teman. Wah, keren banget ya, di situ ada pengorbanan dari teman-teman kita yang memang berkesibukan menjadi seorang organisator dan berkesibukan menjadi mahasiswa berprestasi gitu ya. Oke teman-teman, dan tibalah kita di penghujung acara kita ya. Tadi sudah menyampaikan closing statementnya dari ketiga narasumber kita, dan saya sebagai moderator Heni Fathul Jana berterima kasih atas atas penjelasan, terus sharing-sharing pengalaman dan menurut teman-teman yang memang organisator dan berprestasi yang patut dicontoh dan luar biasa sekali ya tadi pengalaman yang di-sharing kepada teman-teman semua yang sedang menonton di sini gitu ya. Dari saya mengucapkan terima kasih ya, semoga kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya gitu ya. Dan buat amin ya robbal alamin. Dan buat sobat prestasi yang ada dimanapun berada yang sedang menonton ini, semoga kalian bisa termotivasi atas pengalaman dan penghargaan dan pengorbanan juga dari ketiga narasumber kita pada hari ini sebagai organisator dan berprestasi khususnya gitu ya. Semoga bisa termotivasi dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kalau semisal nih dari teman-teman semuanya lebih memilih akademik atau non akademik, atau memang dari kedua-duanya harus saling melengkapi? Kedua-duanya harus saling melengkapi. Ya, ini adalah terakhir ya. Kedua-duanya harus saling melengkapi. Entah kalian mempunyai prestasi akademik ataupun non akademik, kalian harus dukung gitu ya. Jadi di manalah titik keunggulan kalian, di situ kalian harus asah gitu ya. Karena dari ketiga narasumber kita harus saling membantu antara non akademik dan akademik, itu harus setara gitu ya. Baik teman-teman yang menonton di rumah ataupun dimanapun berada, karena kita sudah selesai membicarakan terkait pengalaman dari ketiga narasumber kita, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan jangan lupa buat teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa subscribe YouTube kami yaitu BEM Poltekkes Kemenkes Semarang, dan saksikan juga di Spotify kami yang sangat luar biasa gitu ya teman-teman. Dan nantinya kalau ada komenan bagus nanti ini insya Allah bisa menjadi salah satu penghargaan buat teman-teman semua di sini ya, karena sudah mencari meng-sharekan pengalaman kalian gitu kepada rekan-rekan semua, kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang ataupun di seluruh yang menonton ini gitu ya teman-teman. Baik, karena memang acara sudah selesai, dari saya mengucapkan terima kasih dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimanapun kami berada gitu ya. Dan teman-teman juga yang nonton jangan lupa jaga kesehatan karena sehat itu penting teman-teman. Dan dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.